Lovers, ketemu lagi sama para Eureka Woman host. Ada saya di sini, Mirna Suryo, dan ada satu lagi yang sedang masih di Australia, terperangkap, nggak bisa keluar-keluar ke negaranya sendiri. Hai Ra, apa kabar? Hai Mir, apa kabar? Nah Ra, walaupun nih saat ini kan Marlin nggak bisa ikutan nih, ya kan? Tapi dia titip-titip pertanyaan. Apalagi narasumber kita kali ini itu adalah seorang entrepreneur muda yang baru-baru ini dapat penghargaan dari tempat kerjanya Marlin yang dulu, Oh, aka Google. Nah, oke. tebak dia pernah kolaborasi loh sama Eureka Woman. Oke. Di Tepat awal-awal di kita. awal-awal. Iya. Okay. Any idea? Karena banyak yang kolaborasi, ini kolaborasinya tentang apa dulu? Coba kasih tau gue. Tentang fashion pastinya, dan sustainable fashion ya, karena dia kebayang dong sustainable fashion. Yes. Sama Rentik ya dulu. Iya, sama Rentik, betul Ra. Nah kali ini kita kedatangan sama foundernya Rentik, namanya Dea Salsabila Amira. Hai, ini sudah sama kita. Hai Dea. Halo Dea. Mbak Era, sorry. Apa kabar semuanya? Baik. Dea gimana? Alhamdulillah baik. Baru balik dari Dubai ya katanya? Betul, dengan begitu banyak drama di sana. Wah, nanti kita ke bagian itu ya, pertanyaan tentang Dubai. Boleh, dengan senang hati. Karena dulu kan Mirna kan ini tinggal di Dubai. Terima kasih iya, Mbak. Untuk diingatkan. Iya. Dulu berapa lama? Hampir 3 tahun. Aku tinggalnya di Old Dubai sih, di daerah. Oh gitu. Ya. Dubai emang bagus banget sih. Aku aja kangen pengen kesana lagi. Iya, udah tambah maju sih ya. Sekarang katanya udah makin banyak building yang aneh-aneh gitu. Betul. Jadi setiap tahun kayak emang selalu ada target goal pembangunan sendiri dari Sheikh-nya gitu kali ya. Yang terbesar dan ini. Nah, ngomongin update setelah kolaborasi sama Eureka Woman waktu itu, ternyata Rentik ini mendapat penghargaan dari Google sebagai Best Hidden Gem 2020. Jadi tahun lalu nih, malah pas pandemi. Wow, oke. Justru dapat penghargaan di masa pandemi. Ya, Mir? Nah, Dea kasih ceritain dong gitu, kok bisa malah di masa pandemi Rentik malah dapat penghargaan dari Google, proses perjuangannya bagaimana gitu. Bisa di-share nggak? Boleh, tapi to be honest sebenarnya nggak ada gimana-gimana sih Mbak. Jadi ini tuh kalau misalkan kemarin award dari Google, itu sistemnya sebagai acknowledgement. Jadi kita di Rantik itu kami nggak pernah semacam isi form atau ikut join kompetisi gitu untuk bisa mendapatkan award ini. Jadi ini purely Google melihat dari segi berapa banyak sih user yang menggunakan aplikasi Rentik, berapa yang download setiap dari di tahun tersebut. Nah ternyata memang karena rental kan sedang lagi booming ya, Rentik juga merasakan dampaknya gitu ya. Oleh karena itu tahun kemarin walaupun di tengah pandemi pun akhirnya kami juga dapetin award gitu dari Google. Nah jadi Google tuh setiap tahun release award namanya Google Best. Ada berbagai macam kategori. Nah, kategorinya Rentik itu kemarin Hidden Gem. Jadi Hidden Gem itu kalau bisa dibilang seperti upcoming apps gitu yang lagi populer gitu. Gitu sih kurang lebih, Mbak. Yang lagi rising up gitu ya. Betul, lagi kalau in terms of Rentik sendiri, sebenarnya sejak kemarin kita berkolaborasi itu banyak banget banyak banget milestones yang udah kami achieve gitu. Pertama Rentik sempat kemarin juga join Jakarta Fashion Week. Terus kemudian Rentik juga saat ini sekarang sudah available di 31 provinsi di Indonesia service-nya. Dan in terms of user-nya juga Rentik sekarang sudah punya kurang lebih sekitar 55.000 lebih active user. Gitu. Wow, banyak banget ya Mir ya. Dalam waktu singkat ya. Hampir 2 tahun. Iya kan? Ya, 2 tahun udah banyak dapat 55.000 user ya enggak? Iya. Betul. Ya kan?
benar-benar achieve berarti. Oke, ini aku ada pertanyaan. Kalau misalnya tantangan terberat yang dia hadapi sebagai entrepreneur muda dalam menjalankan bisnis, apalagi kan dia itu sebelum umur 25 tahun udah menjadi entrepreneur gitu. Tantangan terberat banyak banget sih Mbak sebenarnya. Kalau ngomong tantangan tuh kayaknya bisa bikin matkul 2 SKS deh. Bisa berjam-jam. Karena emang banyak banget. Tapi sebenarnya aku itu dari pertama kali dulu kuliah sudah cukup lucky ya, beruntung karena aku udah tahu mau ngapain di hidupku. Jadi pas kuliah pun kayak aku udah tahu nih aku mau ambil jurusannya ekonomi, fokusnya marketing, supaya ketika lulus kuliah udah bisa langsung bikin usaha. Nah, tapi pas di masa-masa kuliah itu juga aku sempat bikin 2 bisnis sebenarnya. Dan pertama kali bisnisku itu adalah clothing line. Nah, itu di tahun 2014 kalau nggak salah. Ketika itu brandnya itu bisa sudah sampai jual di Bali, jual di Surabaya, di Jakarta, bahkan udah masuk juga sama beberapa platform fashion terbesar di Asia. 2014 Kenapa aku stop? itu usia kamu berapa? Betul. Waktu mulai usaha? Masih kuliah tahu? Ya, kuliah umur berapa? 19. Wow, 19. Kuliah itu pokoknya 17 masuk 2012. Jadi dia sekitar 19 tahun gitu. Aku akhirnya bikin. Terus ketika itu ya jadi kita sempat juga dapetin award dari kementerian. Kenapa nggak jalan? Karena sebenarnya dari aku kan waktu itu ketika itu masih kuliah ya. Jadi mesti milih fokus ke kuliah atau fokus cari duit nih. Dan aku nggak bisa untuk nggak ninggalin kuliahku. Jadi akhirnya aku fokus ke kuliah, aku stop dulu bisnisnya. Setelah mau lulus pun aku bikin bisnis lagi namanya Your Farm. Nanti mungkin aku bisa cerita juga seperti apa. Jadi dari awal itu sebenarnya aku udah tahu mau ngapain gitu. Jadi kayak misalkan aku juga setelah lulus tuh sempat kerja di perusahaan. Kenapa aku pilih kerja di perusahaan waktu itu di perusahaan finance pernah, di konsultan pernah, karena aku pengen dapetin ilmunya supaya bisa aku terapkan di bisnisku ini gitu. Jadi sebenarnya lebih kayak apa ya, karena dari awal sudah tahu mau kayak gimana path-nya, jadi lebih fokus on developing myself supaya jadi entrepreneur yang baik. Itu sih. Jadi ibaratnya bisa ngerti gitu ya, kalau jadi staff gimana, kalau jadi supervisor gimana, kalau jadi manajer gimana gitu. Jadi lebih ngerti gimana socialize sama orang mau di bawah kita atau di atas kita gitu ya. Betul, setuju. Karena kadang tuh kalau misalkan ini yang aku rasain ya, dulu tuh kalau sebagai anak muda tuh kan suka gengsinya tinggi banget ya Mbak. Sedangkan aku waktu itu sempat kerja bagiannya associate gitu, kayak literally aku masih ngurusin fotokopi dan segala macam. Kayak itu back then it was something that really hurts my ego gitu. Tapi setelah ini aku akhirnya paham gitu, itu sebenarnya bagian pembelajaran supaya kita juga akhirnya paham semua proses seperti apa gitu. Jadi nggak cuma tiba-tiba langsung dapetin jabatan yang wow, kita nggak ngerti bawahnya kayak gimana gitu. Itu sih. Ibaratnya ini jadi lebih tahu asam garam kehidupan. Setuju, betul. Nah, yang menarik itu selama 2 tahun ini Rentik tadi kan dapat penghargaan, terus cepat banget ya ekspansinya gitu. Sedangkan tahun 2020 ini kan masa pandemi ya. Nah, sempat nggak sih berpengaruh secara signifikan ke bisnis Rentik maupun tadi kan dirimu juga mendirikan Your Farm ya. Nah, itu ada dampak signifikannya nggak? Kalau di Rentik sendiri sebenarnya awal-awal itu berasa banget. Jadi pas bulan pertama sampai ketiga, mungkin Maret sampai Mei sampai Juni tahun lalu itu signifikan banget revenue-nya drop. Tapi setelah itu udah mulai pick up lagi order. Nah, sebenarnya yang aku rasain itu sekarang karena kita udah terbiasa sama the whole thing about pandemic, kita jadi belajar kayak live with less gitu loh, Mbak. Nah, dengan live with less ini otomatis jadi buat orang itu berbeda gitu perspektifnya. Mereka udah mulai mikir tentang kalau beli item itu mesti mikir 2 kali nih. Apakah akan digunakan dalam waktu yang lama atau enggak. Same thing with fashion gitu. Ketika orang mau committed untuk beli suatu barang, mereka harus make sure ini akan digunakan untuk waktu yang cukup lama. Kalau enggak, kenapa enggak sewa aja? Satu dari segi space bisa bisa bikin space jadi smaller. Kedua, opsi untuk mereka bisa cobain semua jenis fashion item, cobain beberapa jenis style. Yang ketiga tadi dengan kita menyewa itu sebenarnya juga membantu untuk lingkungan juga gitu. Jadi yang aku rasain sih ada perubahan, ada shifting behavior dari para users ini.
kalau misalkan ngomongin occasion yang bisa didatangin itu kan kalau sebelum pandemi mungkin lebih ke datang ke pernikahan teman gitu-gitu ya. Sekarang occasion-nya lebih yang intimate, jadi misalkan mereka ada pre-wedding, maternity shoot, datang ke pernikahan teman tapi mungkin yang lebih dekat gitu ya, yang memang cuma mungkin ada 20 orang, 30 orang, lebih seperti itu. Oh, shifting behavior ya, berarti. Ini sebenarnya ya, waktu dulu lo bilang tentang kita kolaborasi gitu, Mir, gue jadi ingat ada film kan, apa namanya, Sex in the City ya, yang ada satu cewek yang suka ngerent gitu, ngerent tas. Betul. Ya, asistennya kali. Iya. Waktu gue dibilangin sama Mirna, oh kita kolaborasi nih rentik, terus gue tanya rentik tuh apaan sih? Yang kayak gini-gini, terus gue pikir, ini kayak yang, jadi waktu nonton film itu gue pikir gini, gila ya, it is a great idea. Ternyata di Amrik tuh ada ya kayak gini. Jadi kita nggak, kan mau tas, maksudnya tas ini itu gitu, mau terserah ini itu, nggak harus punya ya kan, tapi tetap eye catching gitu. Ternyata pas dibilang sama Mirna, oh kita kolaborasi sama Rentik nih untuk clothes sama segala macam, terus gue bilang gini, oh idenya kayak yang di itu ya gitu. Benar. Jadi sama Era cocok dia, soalnya Era backgroundnya finance ya, jadi cocok. Jadi itu benar loh, itu irit jadinya kan, tapi tetap fashion, tetap gaya, ya kan? Betul. Lebih irit daripada beli sendiri maksudnya. Iya, lebih ekonomis, Mbak. Setuju banget. Tapi ada nggak sih ketakutan dari, tadi kan dia sempat bilang di awal-awal pandemi, Maret sampai Mei atau Juni itu menurun kan ya, signifikan lah. Karena ketakutan itu ya, masalah kesehatan ya, kalau sekarang gimana memastikan bahwa kalau ke konsumen nih, kalau ngerental baju ya sudah sesuai dengan prokes lah gitu, protokol kesehatan. Jadi sebenarnya kalau kenapa mereka jadi jarang nyewa itu sebenarnya bukan karena masalah itu, lebih karena emang nggak ada occasion. Kan ketika pandemi awal-awal itu juga orang-orang itu pada stay di rumah, kan kita lagi paru-parunya nih beli masker sampai berapa puluh juta tuh kan kemarin ada case-nya. Terus segitu nyetok makanan. Jadi budgetnya yang tadinya untuk shopping itu dialihkan untuk beli barang-barang household gitu ya. Tapi kalau mengenai tadi kesehatan sendiri, di awal Rentik ada pandemi, sebenarnya sebelum masuk ke Indonesia, Februari itu kami sudah rilis semacam info bagaimana caranya tim itu membersihkan pakaian. Jadi dari mulai hulu hingga hilir, terus kita publish juga ke sosial media, ke website, segala macam. Tujuannya supaya customer juga reassure gitu, bahwasannya semua item yang ada di Rentik itu sudah dibersihkan dengan baik sesuai dengan prokes. Ditambah juga partnernya Rentik untuk laundry itu mereka sudah mengantongi sertifikasi EnviroClean. Artinya apa? Tidak ada harm untuk environment dan juga untuk user yang menggunakan. Oh gitu. Jadi rekan kerja untuk laundry-nya juga yang bersertifikat gitu ya tentang higienik dan sebagainya. Terus ini aku ada pertanyaan juga nih. Tadi kan Dea sempat menyinggung tentang Your Farm Coffee ya. Itu platform online yang menghubungkan petani sayuran organik dengan konsumen. Itu bisa diceritain nggak Dea gimana ceritanya? Ya, jadi Your Farm itu bisnisku kedua. Tadi yang sempat aku ceritain, aku punya 2 bisnis. Sebelum lulus ya? Kuliah gitu ya, sebelum lulus. Jadi itu tuh dimulai, jadi waktu tahun 2015, aku sempat pergi ke Geneva gitu, ke Swiss, di mana aku datang untuk mewakili Indonesia di program United Nations. Dari situ tuh aku ngomongin mengenai climate change dan juga world peace. Nah, ketika di sana, kan aku orangnya tipenya observan gitu ya, Mbak. Aku suka banget observasi gitu. Jadi pas di sana aku lihat itu banyak banget petani-petani di sana yang mereka udah kayak wealthy enough gitu. Mereka bisa sustain sendiri. Aku mikir nih, di kita tuh kan katanya negara agraris, banyak banget petaninya, tapi kok nggak ada satupun yang berhasil gitu. Cuman mungkin segelintir aja nih orang-orang yang berhasil. Jadi akhirnya aku kayak pas balik ke Indo, aku brainstorm, aku akhirnya bikin platform namanya Your Farm. Awalnya itu adalah inisiasinya sebagai platform untuk menjembatani petani organik dengan konsumen. Tapi karena waktu itu masih kecil banget ya skill-nya, kita nggak bisa keep up sama demand dan nggak bisa keep up sama bagaimana caranya untuk bisa handle itemnya organik ini. Karena kan ini perishable ya Mbak, jadi kan cepat banget busuknya tuh.
Jadi akhirnya kita pivot ke kopi. Nah, jadi mulai kopi itu sebenarnya Your Farm mulai sebelum orang-orang pada sekarang minum kopi susu nih. Kita mulai way before that. Nah, apa yang kita lakuin, kita ngebantu petaninya dari A sampai Z. Dari mulai petaninya tuh menjual biji kopinya, sampai kemudian mengelola si biji kopi itu untuk bisa digunakan dikonsumsi oleh konsumen. Karena selama ini tuh kalau petani kopi, mereka hanya bergantung sama biji kopi. Dijual setiap tahun. Padahal kan kalau misalnya kita tahu, harvesting seasonnya kan cuma 2 kali nih Mbak, kopi. Dan banyak banget chance-nya mereka tuh gagal panen gitu. Kalau misalkan gagal panen, otomatis kan nggak ada income lagi nih. Itulah kenapa petani kayak pergi ke mana? Ke loan shark segala macam untuk pinjam dana. Nah, jadi dengan adanya mereka belajar caranya untuk bisa mengelola biji kopi menjadi kopi yang kita bisa minum itu untuk udah di roasted, itu juga membantu mereka mendapatkan income baru. Nah, terakhirnya Your Farm juga ngebantuin petani untuk bisa mengelola limbahnya menjadi energi terbarukan. Jadi tahun 2018 kemarin, aku sempat dapetin award dari pemerintah Amerika Serikat juga. Jadi yang dilakuin sama Your Farm itu kita merubah kulit kopi menjadi energi terbarukan berbentuk biocoals. Nah, biocoals-nya ini dapat digunakan oleh petani untuk 3 hal. Pertama, bisa untuk masak, bisa dipakai sampai 8 jam. Jadi kalau misalkan mereka pakai LPG kan cukup mahal ya, untuk petani kan nggak sampai segitu gitu dari segi income, bisa sampai 8 jam. Kedua, itu bisa dijual juga, jadi tambahan additional revenue. Yang ketiga, abu dari coals-nya ini bisa digunakan sebagai pupuk organik. Jadi bisa kembali digunakan untuk memupuk lahan kopinya mereka. Jadi renewable. Betul. Nah, itu kemarin kita juga sempat memberikan edukasi ke 3 negara, jadi ke Philippines, Indonesia, sama Vietnam ketika itu. Gitu. Cuman to be honest, sekarang lagi agak ke postpone karena aku berdua nih, dan aku mesti fokus ke Rantik, sedangkan partnerku satu lagi dia pindah ke Makassar. Jadi sekarang memang paling kalau proyeknya pun lebih ke proyek-proyek yang sosial dengan Your Farm. Gitu. Oh, berarti si Your Farm ini tetap jalan ya? Ini yang masih jalan sampai saat ini, cuma lagi postpone gitu? Betul. Karena aku masih fokus day to day di Rantik gitu kan, jadi aku nggak bisa fokus handle. Karena Rantik ya, like your precious baby. Exactly, it's my everything. Dia ini serial entrepreneur. Jadi kelihatan banget serial entrepreneur pengen bangun ini gitu. Karena banyak ide dan visioner. Dan itu beda bidang kan kalau dibilang Mir, dari fashion terus udah gitu ke maksudnya coffee. Jadi coffee. Ya. Tapi sustainable. Antara kafe sama coffee. Betul. Korea sama sustainability. Ini menarik loh soal yang kulit kopi di Australia. Aku lupa ya di bagian mana gitu. Itu dijadiin teh loh. Jadi tea dari biji. Bisa Mbak. Iya dari kulit kopi. Iya lucu. Namanya Kaskaras. Cuman di sini namanya Kaskaras. Oh. Tapi di Indonesia itu belum ngetren ya. Sebenarnya kalau in terms of kayak health benefit itu banyak, tapi belum ada riset mengenai ini gitu. Jadi kalau misalkan sekarang mungkin ada yang pengen riset mengenai Kaskara, sebenarnya bagus. Supaya orang juga tahu mereka nggak harus minum teh itu dari bunga-bunga, dari kulit kopi, dari daun antioksidannya gitu. Wow. Iya, waktu kemarin itu aku dengar dari news gitu, katanya itu bagus. Sebenarnya mau nyobain ya, cuma nggak tahu bukan di Sydney sih, kayaknya di Australia bagian mana gitu. Dan kayaknya seperti di Indonesia memang belum booming gitu. Nah, setahu tuh dari British tradisinya, dari UK minum Kaskara gitu. Tapi belum bisa penetrasi ke marketnya Asia dan mungkin Pasifik ya, karena kayaknya agak terlalu jauh sih. Behaviornya terlalu beda gitu menurutku. Oh, oke. Nah, dia karena ini nih mungkin sebelum nanti Era nanya nih pertanyaan terakhir gitu ya. Ini tadi menarik banget. Dirimu kan bicara tadi kan kalau kita lihat serial entrepreneur gitu ya. Banyak tadi usaha-usaha
walaupun memang semuanya umbrellanya tuh sustainable gitu kan, sustainability. Nah, etos kerja yang penting dari seorang Dea untuk tadi ya berbisnis, ya ada Your Farm lah, ada Rentik lah gitu ya. Nah, etos kerja apa yang menurut Dea itu paling penting gitu, yang bisa bikin kamu sebagai Dea yang sekarang ini gitu? Apa ya? Kerja cerdas mungkin. Kerja cerdas, oke. Ini bukan pesan politik ya? Karena iya bukan. Tapi soalnya gini loh Mbak, maksudnya orang kan suka bilang kayak, nih mesti kerja keras nih buat ini, buat itu. Tapi kalau menurutku, kerja cerdas itu penting banget. Jadi itu kita setiap hari udah punya list prioritas mau ngapain. Aku setiap hari tuh punya kayak semacam dua list buku. List satu untuk project, satu lagi tuh untuk detailnya. Misalkan ya, aku mau bikin project sama Eureka. Aku tulis di project ini kayak project sama Eureka. Terus sekarang aku bikin detailnya apa aja. Misalnya meeting sama Mbak Mirna, meeting sama Mbak Era, segala macam. Aku masukin jam berapa. Jadi biar aku tahu nih, kayak aku on track nggak sama projectku ini, kira-kira seperti apa progresnya. Aku sih biasanya kayak gitu. Jadi kita tuh bisa apa ya, karena kan kalau menurutku ya, orang itu cepet banget terdistract. Terlebih saat ini, semua bisa mengkonsumsi informasi di internet tuh kayak cepet banget kan. Kalau misalnya kita nih, pas di Instagram, tiba-tiba niatnya cuma mungkin semenit, bisa kayak sejam. Accidentally gitu loh. Ya, karena betul. Banyak banget informasi yang pengen kita buat, kita konsumsi. Tapi kalau misalkan kayak gitu terus, jadinya malah nggak produktif. Jadi menurut aku betul. Jadi kita sendiri mesti punya semacam kayak kayaknya harus kayak gini nih gitu. Kita sendiri mesti nge-guide. Bahkan kayak aku tuh kayak di HP ada semacam aku ke setting gitu kan. Aku reminder. Jadi kayaknya udah sekian lama nih konsumsi Instagram harus stop. Jadi biar aku juga tahu nih untuk mengukurnya seperti apa. Dan tuh biasanya sekarang kan aku juga kemarin kena COVID ya. Aku ngerasain banget pentingnya tuh hidup bisa work-life balance. For real. Jadi kalau selama ini mungkin anak-anak yang mungkin masih seusia aku gini, millennials kan kita semuanya benar-benar cinta banget sama pekerjaan gitu ya. Bukan terlalu sih, cuman mungkin benar-benar very passionate gitu. Kita suka lupa yang esensinya itu adalah sebenarnya kedua hal, profesional sama personal. Waktu sama keluarga, waktu sama Tuhan, sama our loved one, itu penting banget sih untuk bisa dicapai. Itu kalau menurut aku. Oke, jadi hidup harus... Jadi disiplin juga tuh penting ya, Mir? Iya, seimbang tadi, bikin boundaries tadi kan, work-life balance gitu. Jangan kerja mulu. Jangan kelamaan berjemur di pantai, lupa kerjaan di rumah. Jangan terlalu banyak kerja juga, lupa anak belum makan, ya kan? Itu kehidupan kita berdua, ya. Betul, ya. Terima kasih sudah di-remind. Nara, ada pertanyaan terakhir ya nih sebelum kita bye-bye. Sebenarnya banyak banget nih ya yang menarik dari yang mau ditanyain waktunya yang terbatas. Oke. Ini pertanyaan terakhir dari aku, Dea. Dengan latar belakang dia yang pernah menjadi seorang model dan juga diplomat muda, itu membantu nggak sih pengembangan bisnis Dea selama ini? Aku tuh sering banget dapat pertanyaan kayak gini waktu masih kuliah. Kok anak ekonomi ngurusin hal-hal yang berhubungan sama IR, International Relations? Aku bilang ada irisannya. Karena sebenarnya relate ya Mbak ya. Kan kalau misalkan kita tuh, aku di marketing kan selalu diajarin kayak gimana cara untuk bisa selling produk, untuk bisa convince people tentang idenya kita. Sama juga kayak diplomasi gitu. Kita harus bisa convince tentang policy yang kita buat, tentang gagasan yang kita punya. Jadi sebenarnya sama aja irisannya gitu. Cuman beda platformnya. Satu mungkin lebih ke social service, satu lagi lebih fokusnya ke profit as a business. Jadi menurut aku ada banyak banget benefitnya ke aku, pembelajaran yang aku dapetin dari dunia diplomasi, dari dunia bisnis yang waktu aku masih kuliah. Semuanya berguna banget untuk aku sekarang supaya bisa ngebangun aku untuk bisa lebih confidence lagi, ngobrol sama orang, public speaking lebih bagus lagi, dan ya tentunya bisa percaya diri ya, karena itu kayak paling penting sih. Kadang kita tuh kayak mungkin punya banyak banget informasi, banyak banget ilmu, cuman suka bingung menyampaikannya seperti apa gitu, karena mungkin nggak confident atau apa. Jadi through my experience aku belajar itu semua sih, jadi bisa lebih konkret lagi gitu sekarang. Thank you Dea udah share nih. Sama-sama. Andai kata banyak anak-anak Indonesia, kok anak-anak ya, kayaknya kita udah tua banget. Maksudnya andai kata banyak generasi muda sekarang tuh seperti Dea ya. Gimana
pasti Indonesia bakal maju banget loh menurut gue. Iya, karena akan makin banyak startup, ya kan? Terus roda dan yang mempekerjakan orang. Yang udah tahu kayak gini, tahu mau melakukan apa, mau bisnis apa, memposisikan diri gimana, jadi bisa tetap maju gitu, ya kan? Ya, betul. Karena jadi nggak cuma mimpi tapi nggak disiplin, ya kan? Iya, nggak kelamaan galau ya. Itu elu. Itu jangan dibuka dong, Mas ya. Oh iya, oke. Thank you banget ya Dea, udah Thank you banget Mbak Mirna, Mbak Ira. narasumber Eureka Woman. Semoga Eureka Woman Ladies yang nonton Dea di episode kali ini, terutama yang muda-muda nih, jadi terinspirasi juga bisa jadi seorang entrepreneur muda ya, gitu, dan membantu menggerakkan roda perekonomian gitu, dan tahu apa yang dia mau tuju gitu intinya. Betul. Oke. Thank you Dea atas waktunya. Thank you, jaga kesehatan. Iya. Kamu juga stay healthy. Oke. Bye-bye. Bye.